Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'abidin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى. Kita baca buku ini ya, penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja. Karya Abu Abdullah, karya teman saya, guru kita, Ustadz Muhyiddin Fattah dengan nama pena Abu Abdullah. Yang belum punya buku bisa menghubungi admin ya. Yang belum punya buku bisa menghubungi admin. Penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita sudah sampai, kalau tidak salah, halaman 41. Ya, karena beberapa kali libur kalau siang hari banyak kesibukan sehingga kita tarik waktunya ke pagi hari semua ya. Kajian-kajian saya yang via Zoom saya geser semuanya ke waktu pagi. Kalau tidak salah, ya ini mungkin ada yang mau mengingatkan ya. Kalau tidak salah kita sampai di halaman 41. Enggak apa-apa, mungkin ini pengulangan sedikit ya. Halaman 41, nomor 5. Ini masih dalam pembahasan terkait dengan penyisipan. Ya, ada kitab-kitab para ulama itu yang memang dikarang oleh mereka, tetapi ada sisipan-sisipan yang bukan dari pengarangnya, yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab para ulama tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah dengan tujuan mempropagandakan akidah di luar ahli sunnati wal jamaah.
mengesankan untuk memberikan kesan seolah-olah pengarang kitab berakidah sama dengan akidah yang dibawa dan disebarkan oleh mereka. Di antara kitab yang di dalamnya ada das, ya, di dalamnya ada sisipan palsu yang bukan dari pengarangnya adalah kitab Al-Ghunyah. Kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kitab ini disisipi dengan das, ya, yang berupa tasbih, Kita tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang wali besar, beliau juga seorang alim besar, alim, soleh, wali, lahu karomat, ya, beliau memiliki karomah-karomah yang luar biasa banyak yang diceritakan secara mutawatir oleh generasi ke generasi berikutnya hingga sampai ke generasi kita. Kitab Al-Ghunyah ini disisipi dengan tasbih, yaitu menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa waktu yang lalu diberi hadiah beberapa karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya baca, saya telaah kitab ini setelah ditahqiq, ya. Saya telaah tidak ada sama sekali tasbih, ya. Bahkan isinya di awal-awal kitab itu isinya adalah tanzih semua. Menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluk. Menyatakan di kitab itu dinyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Tidak boleh dikatakan Allah duduk di atas arasy, tidak boleh dikatakan Allah bertempat tinggal di langit dan seterusnya. Sama persis dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para kiai kita di Indonesia. Nah, tetapi kitab Al-Ghunyah ini yang beredar di masyarakat, terkait dengan kitab ini ada sisipan-sisipan palsu yang disusupkan, yang dimasukkan ke dalam kitab ini oleh orang-orang musyabbihah. Ya. Di situ dinyatakan bahwa di situ dikesankan, ya, melalui sisipan-sisipan itu dikesankan bahwa Syekh Abdul Qadir menetapkan arah bagi Allah, mengatakan Allah di arah atas. Kemudian juga menyatakan huruf abjad adalah qadim. Ya, abjad, alif, ba, ta. Jadi jelas menyalahi apa yang diajarkan dan disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi huruf itu jelas memiliki permulaan. Huruf yang kita bicarakan, yang dengannya kita berbicara, ini jelas memiliki permulaan. Orang yang berakal, ya, orang yang memiliki akal sehat akan menyatakan bahwa huruf, baik itu dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Arab, huruf hamzah, huruf alif, huruf ba, itu semuanya pasti memiliki permulaan. Jadi hanya orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya yang menyatakan bahwa huruf-huruf tersebut, huruf-huruf abjadiyah, itu qadim dan tidak memiliki permulaan. Ya, karena dengan akal sehat kita bisa berpikir, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat bahwa ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka diawali dengan ba, disusul dengan sin, disusul dengan mim, dan seterusnya. Jelas ada permulaannya. Awalnya kita tidak berbicara, awalnya kita diam, awalnya tidak membaca basmalah, kemudian kita awali membaca basmalah dengan huruf ba. Ini tentu menjadi sangat kasat mata, menjadi sesuatu yang bisa kita dengarkan dengan telinga kita masing-masing ketika ada orang berbicara atau ketika ada orang menulis Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya itu memiliki permulaan. Ucapan orang itu juga memiliki permulaan. Katanya bahwa Allah bersifat dengan suara seperti petir dan lainnya. Ini jelas menyalahi apa yang disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tetapi keberadaannya tidak di atas, Allah ada tetapi keberadaannya tidak di langit, Allah ada tetapi keberadaannya tidak duduk di atas arasy. Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf.
Kalam Allah tidak seperti kalam makhluknya. Kalam Allah tidak seperti suara petir, jelas itu. Kalam Allah tidak seperti suara makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, sisipan-sisipan palsu itu diantaranya diinformasikan oleh An-Najm Al-Asfahani, Al-Yafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lainnya. Ini bisa ditelaah di dalam kitab Bara'atul Asy'ariyyin, ya, karya Abu Hamid Ibnu Marzuq, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Abu Hamid Ibnu Marzuq ini adalah nama pena, ya. Beliau tinggal di Mekah, nama aslinya adalah Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Kemudian menggunakan nama pena, menggunakan nama samaran Abu Hamid Ibnu Marzuq. Ini karena pada waktu itu orang-orang Wahabi sudah berkuasa, ya, di Mekah dan Madinah. Jadi kalau beliau menggunakan nama asli bisa dipenjara atau bahkan bisa dihukum mati. Karena isi dari kitab yang beliau karang adalah bantahan-bantahan ilmiah terhadap propaganda yang disebarkan oleh orang-orang Wahabi, terhadap akidah-akidah yang dikesankan oleh orang Wahabi sebagai akidah para ulama salaf, padahal akidah-akidah itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama salaf. Kitab yang beliau karang kemudian diberi judul Bara'atul Asy'ariyyin, ya. Bara'atul Asy'ariyyin min aqaidil mukhalifin. Kemudian apa yang kami jelaskan tadi juga bisa ditelaah di dalam kitab Takminatur Rad ala Nuniyati Ibnul Qayyim. Baik, kita lanjutkan. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan tentang akidah Imam Ahmad bin Hanbal dan adanya sisipan-sisipan palsu dalam kitab Al-Ghunyah sebagai berikut. Ini panjang nih, ya. Saya baca saja 2 halaman. Saya baca Arabnya, kemudian saya baca Indonesianya, ya. Ya, sama ketika kita mengkaji kitab berbahasa Arab. Beliau mengatakan aqidatu imamis sunnati Ahmad bin Hanbalin radhiyallahu anhu wa ardahu, halaman 42. Wa ja'ala jinan al-ma'arif mutaqallabahu wa ma'wahu wa afadha 'alaina wa 'alaihi min sawabi ghimtinanihi wa bawwa'ahu al-firdaus al-a'la min jinanihi muwafiqatun li'aqidati ahli sunnati wal jama'ati min al-mubalaghati at-tammati fi tanzihi Allah ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna 'uluwan kabira min al-jihati wal jismiyati wa ghairihima min sa'iri simati an-naqsi bal wa 'an kulli wasfin laysa fihi kamalun mutlaq. وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه فلعن الله من نسب ذلك إليه أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برأه الله منها. وقد بين الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج ابن الجوزي من أئمة مذهبه المبرئين من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان وإن نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله تعالى عنه فاعلم ذلك فإنه مهم. وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك بل هم على أسوأ الضلال وأقبح الخصال وأبلغ المقت والخسران وأنهى الكذب والبهتان فخذل الله متبعهم وطهر الأرض من أمثالهم. وإياك أن تغتر أيضا بما وقع في الغنية لإمام العارفين وقطب الإسلام والمسلمين الأستاذ عبد القادر الجيلاني فإنه دسه عليه فيها
man sayantaqimullahu minhu wa illa fahuwa bari'un min dzalika wa kaifa taruju alaihi hadhihi al-mas'alatul wahiyatu ma'a tadallu'ihi min al-kitabi was sunnati wa fiqhi asy-syafi'iyyati wal hanabilati hatta kana yufti 'ala al-madhhabaini hadza ma'a man ضم لذلك من أن الله من عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة وما أنبأ عنه ما ظهر عليه وتواتر من أحواله. ثم قال فمن امتن الله عليه بمثل هذه الكرامات الباهرة يتصور أو يتوهم أنه قائل بتلك القباح التي لا يصدر مثلها إلا عن اليهود وأمثالهم ممن استحكم فيه الجهل بالله وصفاته وما يجب له وما يجوز وما يستحيل سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين لكم الآيات والله عليم حكيم. ومما يقطع به كل عاقل أن الشيخ عبد القادر لم يكن غافلا عما في رسالة الكشيري التي سارت بها الركبان واشتهرت بين سائر المسلمين سيما أهل التحقيق والعرفان وإذا لم يجهل ذلك فكيف يتوهم فيه هذه القبيحة الشنيعة وفيها عن بعض رجالها أئمة القوم السالمين عن كل محذور ولو من أنه قال كان في نفسي شيء من حديث الجهة فلما زال ذلك عني كتبت إلى أصحابنا أني قد أسلمت الآن فتأمل ذلك واعتني به لعلك توفق للحق إن شاء الله تعالى وتجري على سنن الاستقامة. ثم قال ومن على ذلك الاعتقاد لا ينفع الله بشيء من آثاره غالبا. Halaman 45 kita baca terjemahannya. Aqidah Imam As-Sunnah Ahmad ibn Hanbal. Semoga Allah meridhoinya, menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Allah curahkan kepada kita dan kepadanya nikmat-nikmatnya. Amin. Dan Allah menempatkannya di Al-Firdaus Al-A'la dari surganya. Aqidah Imam Ahmad sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Yaitu melakukan tanzih dengan sempurna. Menyucikan Allah dari keyakinan yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar. Seperti arah, Allah ada tanpa arah ya. Jisim, Allah bukan jisim, Allah bukan benda. Allah tidak seperti benda yang tersusun dari bagian-bagian. Allah juga maha suci dari sifat-sifat jismiyah. Ya, turun, naik, duduk, makan, minum, bersemayam. Itu semuanya adalah sifat-sifat jismiyah, berbentuk, berukuran, berwarna. Allah maha suci dari itu semuanya. Dan lain-lain serta semua sifat kekurangan. Bahkan dari setiap sifat yang tidak mengandung kesempurnaan mutlak. Sedangkan berita yang tersohor di kalangan orang-orang yang tidak berilmu. Di antara pengikut Imam Ahmad bahwa beliau menetapkan salah satu akidah batil tersebut seperti arah dan semacamnya. Maka itu adalah dusta. Ya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau menyatakan bahwa apa yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad oleh para pengikutnya, bahwa beliau berakidah menetapkan arah bagi Allah, menyatakan bahwa Allah di suatu arah, ini adalah kedustaan. Penisbatan hal itu kepada Imam Ahmad adalah sebuah kebohongan, adalah sebuah kedustaan. Kebohongan terhadapnya, kita lanjutkan. Semoga Allah melaknat orang yang menisbatkan itu kepada Ahmad atau menuduhnya dengan keyakinan-keyakinan batil yang Allah bersihkan ia darinya. Al-Hafidh Al-Hujjah Al-Qudwah Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, ya, Abdurrahman Ibnul Jauzi. Beda dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah, ya. Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Dua orang yang berbeda. Ibnu Jauzi bermadzhab Hambali secara fiqih, tetapi beliau secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Ibnu Qayyimil Jauziyah bermadzhab Hambali secara fikih, tetapi akidahnya sama dengan akidah Ibni Taimiyah. Ya, akidah mujassimah, musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau yang kita baca ini adalah yang termasuk ulama Ahlus Sunnah. Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang ulama madhabnya yang bersih
ya mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali yang bersih dari keyakinan keji tersebut, telah menjelaskan bahwa semua yang dinisbatkan kepada Ahmad di antara keyakinan-keyakinan batil tersebut adalah dusta dan kebohongan terhadapnya. Dan perkataan-perkataan Ahmad sendiri sangat tegas tentang kebatilan keyakinan-keyakinan keji tersebut, dan Ahmad mensucikan Allah darinya. Maka ketahuilah ini, karena ini sangat penting, dan awas, dan waspadalah. Jangan sampai Anda mendengar dan percaya isi buku-buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyimil Jauziyah dan lainnya yang telah Allah sesatkan dan Allah tutup pendengaran dan hatinya. Allah jadikan penghalang di matanya, sehingga siapakah yang bisa memberikan mereka petunjuk setelah Allah menyesatkan mereka? Sungguh betapa orang-orang mulhid tersebut melampaui batas, menerjang rambu-rambu. Ya, orang-orang yang berakidah rusak, ya. Mulhid, mulhid itu artinya akidahnya rusak. Sungguh betapa orang-orang mulhid tersebut melampaui batas, menerjang rambu-rambu dan merobek-robek kesucian syariat dan hakikat. Mereka mengira diri mereka berada dalam petunjuk Allah, padahal mereka tidak seperti itu. Bahkan berada dalam kesesatan yang paling keji, keadaan paling buruk dan merugi, dan puncak kebohongan dan dusta. Semoga Allah tidak menolong pengikut mereka dan membersihkan bumi ini dari orang-orang seperti mereka. Jangan juga Anda terperdaya dengan apa yang terdapat dalam kitab Al-Ghunyah. Ini yang kita bahas sekarang. Karya Imamul Arifin, Qutbul Islam wal Muslimin, Al-Ustadz Abdul Qadir Al-Jilani. Karena itu adalah sisipan palsu terhadapnya yang dimasukkan oleh orang-orang yang Allah akan membalas mereka. Karena sebetulnya beliau bersih dan terbebas dari itu. Bagaimana mungkin ia terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan batil itu, padahal pengetahuan beliau sangat mendalam tentang Al-Quran dan hadis dan sunnah, serta fikih Syafi'i dan Hambali, sehingga beliau berfatwa sesuai dengan dua mazhab tersebut. Belum lagi apa yang Allah berikan kepada beliau tentang berbagai macam pengetahuan dan karamat yang zahir dan batin, serta haliyah-haliyah beliau yang sangat luar biasa dan sudah tersebar secara mutawatir. Ya. Karamahnya luar biasa banyak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, orang yang Ibnu Hajar Al-Haytami ya, di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Orang yang dianugerahi oleh Allah karomah-karomah yang luar biasa seperti ini, tidaklah mungkin terbayang bahwa beliau meyakini keyakinan-keyakinan batil tersebut yang tidak akan pernah muncul kecuali dari orang-orang Yahudi dan semacamnya, yang memang sudah begitu parah kebodohan mereka tentang Allah dan sifat-sifatnya. Apa yang wajib bagi Allah, yang jaiz dan mustahil baginya, subhanaka hadza buhtanun azim. Dan yang dipastikan oleh setiap orang yang berakal bahwa Syekh Abdul Qadir tidaklah mungkin lalai dan tidak mengetahui apa yang disebutkan dalam Risalatul Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah yang telah tersebar kemana-mana dan begitu populer di tengah-tengah umat Islam. Apalagi para ahli tahqiq dan irfan. Jika memang beliau mengetahui itu, bagaimana mungkin terlintas bahwa beliau meyakini keyakinan-keyakinan buruk dan sesat tersebut. Ya, Risalah Qushairiyah itu kitab yang menjelaskan tentang tasawuf yang hakiki. Ya. Ar-Risalatul Qushairiyah karangan Al-Imam Al-Qushairi ini adalah sebuah kitab yang menjelaskan mengenai tasawuf yang sebenarnya. Ya, untuk membedakan antara tasawuf yang hakiki dengan apa yang disebut sebagai tasawuf padahal jauh dari keterangan atau penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama tasawuf yang sebenarnya. Padahal dalam Ar-Risalah telah disebutkan dari sebagian tokoh sufi yang selamat dari setiap keyakinan yang terlarang dan tercela, bahwa ia mengatakan, dulu di hatiku ada sedikit terpengaruh dengan keyakinan arah bagi Allah, setelah itu hilang dan lenyap dariku. Maka aku menulis kepada para sahabatku bahwa aku baru saja masuk Islam sekarang. Kan nggak mungkin ini. Ya, Syekh Abdul Qadir nggak mungkin lah mengatakan seperti itu. Renungkanlah itu dan perhatikan, semoga Allah diberikan semoga engkau diberikan oleh Allah taufik kepada kebenaran dan berjalan di atas jalan yang istiqamah. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan,
Biasanya orang yang berkeyakinan keji tersebut, Allah tidak akan memberikan manfaat kepada sedikit pun di antara karangannya. Coba dibuka halaman 44 ya. Coba dilihat baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima, halaman 44, itu sepertinya ada yang kurang ya. Nanti saya cross check ke pengarangnya. Dikatakan famanim tanna Allahu alaihi bimithli hadhil karamatil bahirati. Di situ tertulis yutasawwaru au yutawahhamu. Mestinya ditambahi la itu ya. La yutasawwaru au la yutawahhamu. La yutasawwaru au yutawahhamu. Atau la yutasawwaru au la yutawahhamu. Ya, mestinya ada lanya ya, tidak tergambar. Terjemahnya sudah benar. Arabnya yang nanti saya tanyakan. Sepertinya kurang lah, tapi nanti kita tanyakan kepada pengarangnya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas agak panjang juga ya, 2 halaman terkait dengan sisipan-sisipan palsu yang dimasukkan ke dalam 2 karya seorang wali besar Damaskus, Syria, yang bernama Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi Imam Ahmad ini seorang munazzih, seorang Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang yang berakidah yang lurus, ya, tetapi banyak difitnah mengucapkan atau menulis akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang wali besar pada masanya, yang makamnya berada di Syria. Ini seorang wali besar yang juga seringkali difitnah oleh orang-orang tertentu bahwa beliau mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, padahal beliau sama sekali tidak mengatakannya. Terutama di 2 kitab karya beliau, Al-Futuhatul Makkiyah dan di kitab khusus Al-Hikam. Ya, banyak sekali sisipan-sisipan palsu yang disusupkan, dimasukkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu dengan niat-niat tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu, padahal Syekh Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi sama sekali tidak pernah mengatakan itu, sama sekali tidak pernah meyakini itu dan mengajarkan keyakinan-keyakinan terutama hulul dan wahdatul wujud yang disisipkan di dalam 2 karyanya itu. Nanti akan kita kutip beberapa pernyataan para ulama ya yang menjelaskan bahwa apa yang ada di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan khususul Hikam yang menyalahi syariat, yang menyalahi aqidah ahli sunnati wal jamaah, itu jelas bukanlah pernyataan yang diucapkan atau ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Kita lanjutkan minggu depan pada hari yang sama di hari Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus semangat menambah wawasan keislaman, ilmu agama, terutama ilmu agama yang fardhu ain. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.